Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin video perdana gue, maksudnya di sini, karena biasanya gue sharing tuh di WA gitu lah. Karena gue juga ngerasa nggak terlalu berharga banget cerita gue. Cuman gimana pun gue berusaha untuk sharing, buat nunjukin bahwa kita semua sama-sama berproses, kita semua sama-sama punya perasaan sebal dan lain sebagainya gitu loh. Cuman kan ada yang nunjukin, ada yang enggak gitu loh. Dan menurut gua itu perlu ditunjukin. Tapi setelah kita selesai berdamai. Kenapa? Biar jadi pembelajaran untuk orang lain juga. Dan kenapa gua berpaham bahwa itu harus ditunjukin? Karena sepengalaman gua, sewaktu-waktu lu pasti akan berada di titik terendah lu, dan lu akan nyari orang yang kayak entah dia nerima lu atau dia senasib sama lu gitu loh. Jadi lu nggak yang ngerasa sendirian banget. Itu perlu menurut gua. Dan saat gua berusaha, gua udah berdamai, gua udah cerita, akhirnya gua cerita, terus nanti datang tuh teman-teman yang cerita, oh ya kok gue gini 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 juga gitu. Jadi kan kita seneng ya, kayak oh my god, makasih ya kalian juga akhirnya nunjukin gitu loh apa yang kalian rasain. Karena balik lagi gue cerita bahwa gue pernah punya penyakit ada dahak gitu kan di sini bertahun-tahun. Akhirnya gue pilih buat konsultasi ke rumah bekam. Gue bilang, bu saya ada dahak gitu kan bertahun-tahun. Ibunya awalnya nulisnya gini kan, terus beliau nyender nyender, terus beliau bilang kan, mbak kamu dirukyah aja ya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, dirukyah lah gue gitu, dirukyah. Dirukyahnya awalnya nggak langsung di ngajiin, duduk sama terapisnya. Terus kata terapisnya, emang ada apa sih mbak gitu kan. Itu gue belum cerita, gue langsung nangis gue nangis gitu, gitu kan. Ya udah, habis itu kata beliau, udah cerita, kata beliau, ya udah jangan dipendem, kata beliau. Dipendem itu bikin kita sakit sendiri. Terus ya kan itu kayak bom waktu ya, bom waktu. Lu nyimpen, beda kalau emang lu udah berhasil ngurain gitu lah, nggak apa-apa. Ini emang lu mendem, nggak baik. Nah habis itu kan muncul lagi pertanyaan gue, lalu apakah segala sesuatu yang lahir dari hati gue itu harus gue utarain? Misalnya gue nggak suka sama orang, gue benci sama dia, gitu kan. Ternyata enggak gitu loh. Balik lagi, ini tentang manajemen hati. Gimana lo punya hati yang bagus banget gitu loh, ngerti nggak? Yang lu, maaf ya, diomongin orang, difitnah orang, di di sini orang dan sebagainya, lu tetap bisa legowo. Gimana caranya? Ya kita harus bisa hiasin hati kita dengan cinta-cinta. Maksudnya ya salah satunya kan dengan selalu berzikir, istighfar gitu loh. Karena kan kita pasti pernah baca cerita orang-orang soleh yang diginiin, digituin, tetap aja sabar, bahkan bisa maafin, bahkan bisa masih baik gitu loh. Ibaratnya kisah yang paling sering kita dengar kan gimana Nabi Muhammad SAW ngadepin musuh-musuh beliau ya, yang selalu naruh kotoran di depan rumah beliau lah, yang apa ya itu saluran, maaf ya, kamar mandinya ada di netes di rumah Nabi lah dan sebagainya, nyumpain Nabi dan lain sebagainya. Tapi saat nih orang sakit, Nabi jenguk gitu loh. Kalau kita kan rasain situ, kalau kita kan begitu ya gitu. Jadi itu. Dan gue yang inget banget juga kisah, kalau nggak salah Imam Syafi'i atau Imam Al-Ghazali, saat beliau tuh dia omongin orang. Terus kan dikasih tahunya sama muridnya kayak, wahai syekh, kamu tuh diomongin loh gini gini gini. Oh, nggak apa-apa, kata beliau. Terus katanya si murid, enggak ini udah parah banget gitu kan. Terus kata beliau apa, ya nggak apa-apa, kan dia ngomongin aku di belakang, berarti aku di depan dia gitu kak. Abis itu ada juga gue sering ketukar Imam Al-Ghazali atau Imam Syafi'i gitu kan. Jadi ceritanya tuh beliau itu ke tukang penjahit, mau bikin baju. Nah tukang jahitnya ini gak suka sama beliau, akhirnya bajunya dibikin yang sebelah kanan kekecilan, memang kenceng gitu lah, yang sebelah kiri lebar gitu loh lengannya. Habis itu datang, diambil kan itu baju, beliau nggak marah. Beliau bilang kayak, bersyukur gitu loh, yang sebelah kelebaran ini aku bisa taruh buku di dalamnya. Di sini aku bisa taruh buku di dalamnya. Yang kekencengan ini jadi aku nggak usah repot lagi, kata beliau. Kayak oh my god gitu loh, keren orang-orang yang hatinya dipenuhi cinta sama Allah, sama Nabi Muhammad SAW, itu keren gitu loh. Sama orang yang nyebelin tuh ya lo go aja gitu, ngerti nggak sih? Kayak itu yang sangat gue idam-idamkan.
Dan apa ya, gue nggak masuk sombong. Ibaratnya pengalaman pribadi, gue pernah kayak gitu, pernah digituin orang, tapi gue nggak marah. Kok bisa sih, gue sampai heran, gue nggak marah kenapa gitu kan. Terus kayak ya udah, gue di jalan ngebatin kayak ya Allah makasih ya udah dikasih hati segininya gitu loh. Tapi kan namanya iman up and down ya say gitu. Sekarang juga lagi recovery iman. Habis bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita diterima, kitanya jadi lebih baik gitu lah. Tahun depan ketemu lagi sama Ramadan, amin. Itu sih yang pengen gue sampein hari ini. Mungkin nanti akan banyak cerita lagi karena bener-bener ini perdana. Kayak soalnya kata temen gue kayak lu mah inilah bikinlah di TikTok, katanya bikinlah di sini gitu kan. Kayak ya lu di WA doang mana ada manfaatnya katanya kan. Tapi waktu itu gue masih kekeh kayak ya kan gue nggak cari feedback gimana pun, gue cuma pengen sharing. Kalau ada yang termotivasi alhamdulillah, kalau ada yang mau akhirnya sharing juga ke gue juga alhamdulillah, itu doang. Tapi udah ya kita coba ya.